Kadaria. Anda merasa terganggu? Iya. Nih, Anda ini siapa? Iya, abdi sebelah. Wujud Anda apa? Harimau. Berada di pelosok kampung Kadulumbir, Labuan Banten, makam Syekh Mahdum Walimun Hamzah tak pernah sepi dari peziarah. Konon, tokoh ini pernah mengembangkan jejaring agama Islam dari Aceh hingga Jawa Timur. Kami penasaran, mengapa tokoh ini begitu dihormati? Sebuah makam karomah yang terletak di daerah Rancaterep, Labuan Banten, dikenal sebagai makam dari Syekh Mahdum Walimun Hamzah. Beliau dikenal sebagai tokoh masyarakat yang pernah mengislamkan di daerah Aceh hingga Wonosobo. Mungkin akan lebih jelas saya akan bertanya langsung kepada Bapak. Assalamualaikum, selamat malam Abah. Waalaikumsalam. Bah, saya mau tanya ini sebenarnya makam sudah berapa lama ada di sini, Bah? Nggak tahu itunya. Kakek saya juga dulu udah ada kuburan di sini, udah makam di sini. Selain itu, hal apa lagi yang Abah bisa ceritakan tentang makam ini, Bah? Jadi ada yang yang melindungi kampung sini. Gitu. Melindunginya itu maksudnya apa, Bah? Jadi kalau ada bencana gitu, jadi cepat ngasih tahu gitu. Ada itunya. Maksudnya memberitahu dengan cara seperti apa? Mungkin mimpi. Ada suara macan. Abah sendiri pernah mendengar suara macannya? Pernah. Kalau wujudnya Abah pernah melihat? Enggak. Enggak, hanya Cuma suara. ya. Terima kasih banyak Abah atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Hakim, kita sudah mendengar penjelasan dari Abah. Itu kalau dari Pak Hakim sendiri bagaimana menyikapinya? Pertama memang sebuah makam yang dikeramatkan masyarakat di sini. Almarhum yang dimakamkan di sini merupakan tokoh agama. Bahkan menurut cerita dia merupakan penyiar agama di Aceh dan Bondowoso kalau nggak salah itu. Yang menarik perhatian bagi saya untuk mengangkat ini adalah saya pengen tahu mudah-mudahan khodamnya ada, kita bisa mengadakan dialog dengan khodamnya itu tentang bagaimana teknik-teknik atau cara dia dalam menyebarkan Islam. Terus yang kedua juga tentang adanya sebuah keyakinan ya bahwa makam ini dapat memberikan keselamatan atau dapat melindungi warga di desa ini juga perlu kita telusuri seberapa jauh gitu sepak terjang gaib-gaib yang ada di sini. Tak membuang waktu, kami pun melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Enan, Kadaria. Tenang. Kita hanya ingin mengobrol ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa tenangkan diri Anda? Enggak. Nggak bisa? Enggak. Saya nggak mau digini-giniin. Anda merasa terganggu? Iya. Anda emang sebenarnya siapa? Siapa Anda? Ya, saya tahu. Kenapa kami tidak boleh tahu? Nggak boleh. Anda penjaga di sini. Lalu Anda datang dari mana? Ah, Terus kenapa Anda bisa ada di sini? di sini. Apa yang Anda lakukan di sini? Memangnya? Coba deh Anda tenang dulu, biar kita ngobrolnya baik-baik. Padahal kami bermaksud baik kok. Anda penunggu sini? Bukan, penunggu mana? Mana itu, di mana itu? Di kali. Ngapain Anda ke sini? Sedang apa? Sepertinya ada makhluk lain menguasai mediator ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade naraon ka dieu. Boleh saya tahu Anda siapa? Nama saya Hakim. Ini Indra Harjo. Ade di dieu nanya. Emang kenapa? Niat saya kan baik. Saya bicara dengan siapa ya? Anda siapa? Nggak punya nama Anda? Ya tentu Kak. Awas di dieu nya. Pacuan ulah isok ngaganggu nu di dieu pacuan ieu keluarga nu di dieu nya. Lamun aya nu ngaganggu nu di dieu awas. Tong pake ulin-ulinan. Tong pake sambarangan di dieu. Emang tempat ini sering dipakai buat bermain? Di sini banyak orang yang main di sini. Main apa mereka di sini?
Ini anak kecil atau orang dewasa yang bermain di sini? Yang banyak main ke sini anak kecil. Ngapain anak kecil main ke sini? Main kecil tidak boleh bermain di sini. Kenapa tidak boleh? Hayang ngabejakeun bae, paneh mau dibejak. Kenapa penuh misteri? Ulah. Apa kita sebagai orang yang hidup belakangan nggak boleh belajar dari orang-orang yang pernah hidup di masa yang lalu? Anda tahu sesosok Syekh Mahdum itu? Nggak tahu. Anda udah berapa lama emang tinggal di lokasi ini? 200 tahun. Makam itu udah ada belum? Berapa lama? Udah ada. Yang bisa menceritakan kepada kami ada ya? Insya Allah. Yang macan itu siapa macan? Anda tahu? Di situ itu. Kenapa? Hayang ulin we ka dieu. Di sini ada berapa makam sih sebenarnya itu dari zaman dulu itu? Di sini ada 9. Lalu kemana yang lain? Karena selama ini kan Yang terlihat masih cuma ada satu. Bukan yang itu yang aslinya makamnya. Itu di sebelah mana yang aslinya? Anda pura-pura aja kali ya. Kalau emang benar coba tunjukin di sebelah mana. daerah coba. mana yang makamnya? Nggak ada makam gitu. Yang ada masalah gitu. Kita didinya. Makam siapa Makam yang siapa di aja situ? di sana? Wah, Iya siapa? Kalau Syekh Mahdum itu makannya di mana makamnya? situ. Berarti benar di situ ya makamnya. Iya. Itu makam yang di sana ada hubungannya dengan Syekh Mahdum ini? Nggak ada. Murid-muridnya atau santrinya itu? Dia dulu memang benar punya pesantren di lokasi ini. Emang Anda tahu? Anda pernah belajar dengan Syekh Mahdum? Seperti apa sih ajaran beliau itu? Nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh sama siapa? Tuh, Siapa itu? tuh ngeliatin terus tuh. Terus santrinya banyak Syekh Mahdum itu. Ada ratusan. Dari bangsa jin nggak ada? Nggak ada. Oh, Anda manusia apa? Oh, Anda makhluk jin kok. Apa? Makhluk apa Anda itu? Tak lama, makhluk ini pamit pergi. Pada wibanya ya. Assalamualaikum. Ternyata ada sisa energi di raga ini. Sekarang mediator benar-benar sadar. Namun, kami masih butuh informasi lagi. Kami siapkan mediumisasi lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Dua Dunia. Assalamualaikum. Kami melanjutkan mediumisasi. Tak butuh waktu lama, sudah ada makhluk merasuk ke mediator. Assalamualaikum. Ayah naon ni raramnya? Kita pengen tahu tentang sejarah makam yang ada di samping pohon beringin. Sebelumnya saya pengen tahu nih, Anda ini siapa? Iya, abdi si belang. Wujud Anda Nu ini ayah di dia. wujud Anda apa? Harimau. Anda penunggu di sini. Sudah berapa lama Anda di sini? Enggak selila aing di dia. Anda yang mengikuti makam tersebut, Syekh Mahdum. Beneran beliau nama? Iya aing diperintahkan tanang gua di tempat. Siapa yang merintahin Anda? Almarhum? Anda tahu nama asli beliau siapa? Nggak tahu. Kalau Anda sendiri menyebutnya sebagai apa? Tuan Syekh, Beliau hidup pada zaman kapan ya? 300 tahun kayu. Ada sekitar 300 tahun. Anjeunna turunan ti Banten. Dia benar adalah tokoh yang menyebarkan agama Islam. Daerah mana saja yang dia singgahi? Di dia nepi ka ujung kulon. Apakah benar dia sempat ke Masih Aceh? kerabatna. Sareng panembahan ujung kulon. Tapi apa benar dia pernah ke Aceh, keluar dari Pulau Jawa dan menyebarkan agama di sana juga? Anda sendiri diajak masuk Islam oleh Tuan Syekh. Iya. Sebelumnya keyakinan Anda apa itu sebelum masuk Islam? Aing teu boga keyakinan. Aing ditulungan ku Tuan Syekh. Manehna nu nulungan Kang Aing. Anda bersimpati memang kepada beliau. Apa yang membuat Anda simpati itu apa? Nah, aing resep tina kawibawaana.
Terus apa lagi yang menarik perhatian Anda? Dina kasopanan, najan anjeunna beda agama, tapi anjeunna tetap Dihormati, bahkan ditolong ya Anda ya. Tarangannya nyeri ka batur. Anda tahu nggak apa yang menyebabkan Tuan Syekh itu berwibawa, dia sopan? Apa yang menyebabkan itu? Karena tina ilmuna. Ilmu apa saja yang dia punya? Anjeunna mah teu ngarasa bogana naon. Kalau sosok fisiknya dia seperti apa sih? Kasep, jangkung gede. Apakah seperti Pakai jubah, warna hijau jubahna. Dengan cara apa beliau menyebarkan agama Islam? Dina dakwah. selain dakwah ada cara lain? Aing teu pati nyaho. Cuman Kang Aing mah nu di dieu doang. Tah nangguan ieu tempat. Ada berapa makhluk sejenis Anda yang bersimpati kepada beliau, yang dimasukkan Islam ke dalam Islam? Loba muridna. Lain bangsa manusia baik. Murid anjeunna di bangsa jin loba anu asup Islam. Kalau dengan bangsa Anda bagaimana beliau cara menyebarkan agama Islam untuk bangsa Anda? Sarua bae. Apa pelajaran yang beliau ajarkan yang masih Anda kenang, yang masih Anda ingat sampai sekarang itu? Nanti benang jumawa jeung sombong eta nu diamanatkeun kana aing. Dulu pengikut dia banyak. Apakah ada yang menentangnya? Anda tahu apa saja hambatan yang beliau alami saat menyebarkan agama Islam? Loba hambatan. Apa salah contohnya? Kenapa? Panas saya. Kenapa Anda merasa panas? Tiba-tiba, seperti ada sendu menghinggapi makhluk ini. Kenapa? Assalamualaikum. Siapa ini? Jadi maksud kedatangan kami di sini, kami ingin mencoba untuk mengetahui lebih lanjut tentang Syekh Mahdum Maulana Hamzah. ya, Anda mengenal beliau? Iya, abdi. Pangawarna Tuan Syekh. Anda berapa lama mengikuti Tuan Syekh itu semasa hidupnya? Tos 200 tahun abdi. Miring sareng anjeunna. Memangnya beliau wafat pada umur berapa ya? Kenapa Anda diam? Apa ada yang salah dari pertanyaan saya? Mau di tangan panjang. Iya. Jadi maksud kedatangan saya ke sini ingin mengetahui tentang kehidupan beliau. Saya ingin belajar terhadap beliau gitu. Tentang ajaran-ajaran yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya, agar kami sebagai orang yang hidup di zaman sekarang itu bisa mengambil pelajaran dan meneruskan cita-cita beliau. Kalau saya boleh tahu nama Anda siapa? Abdi kapas. Jadi Anda yang mengawal dulu semasa Tuan Syekh hidup ya? Iya abdi. Abdi nu tukang perang, kapungkur abdi nu sok perang. Ngabela kana ieu negara. Perang saat melawan apa Anda? Berjaman kerajaan Kerajaan apa? di Banten ieu. Ya abdi ieu. Nu tukang perang. Nu gawal Tuan Syekh. Waktu itu melawan kerajaan apa kalau saya boleh tahu? Sering terjadi pertempuran ya? Merjuangkan agama. Oh, memperjuangkan agama. Tapi jalma nu kuari kangeunahan, Kang Aing dicapai ieu. Baheula Kang Aing nu memperjuangkan sareng Tuan Syekh. Jadi harapan Anda gimana terhadap kami? Apa yang Anda harapkan? Terima kasih. Memangnya harus berterima kasih seperti apa? Nah itu hayang nanaon. Iya. Tapi aing hayang doa. Bukannya banyak ya orang datang ke makam Syekh untuk berdoa? Loba nu hayang teu pararuguh. Apa yang mereka inginkan biasanya? Macem-macem kahayang. Memangnya kalau meminta di situ bisa terkabul keinginannya? Lain Kang Aing nu ngalayanan. Siapa? Kang Aing teu ngalayanan kaos nu kitu. Tapi ada yang melayani doa seperti itu. Lain kalakuan Aing, lain. Tapi Anda suka apabila ada orang datang situ minta yang enggak-enggak? Boro-boro ka aing suka. Ya. Lamun teu karunya ku Kang Aing dibalangkeun. Banyak juga yang menyalahgunakan makam ini. Loba nu nyalahgunakeun kana ieu tempat. Seperti apa penyalahgunaan yang mereka lakukan? Minta nomor jeung sajabana. Astagfirullahaladzim.
Terus yang Anda lakukan apa ketika ada peziarah seperti itu? Kang Aing sebenarnya sudah kuat. Bang hubung Kang Aing. Keamankan ke Tuan Syekh. Antepkeun. Oh, di Tuan Syekh. Mending doakeun. Sugan sadar eta manusia. Jadi padahal Kang Aing geus teu sabar. Hayang malangkeun eta kana jalma. Mantak aing nitip. Kanu aya di ieu tempat. Ulah macem-macem kana ieu tempat. Bisa leungit kasabaran Kang Aing. Diacak-acak darah aku Kang Aing. Bagaimana dengan kabar yang katanya kalau di sini ada bencana, ada suara macan atau harimau yang terdengar, itu benar? Eta hiji ciri. Jeung ngingetan. Itu Anda yang melakukan? Eta aing. Ingetan karena darah dia nu hirup. Ingetan senah hudang darah dia ti peuting. Sudah ingat ke Allah. Misalnya yang mendengar suara Anda itu semua orang apa hanya orang tertentu saja? Kabeh manusia. Jadi Anda ingin ini ya, selalu didoakan yang datang ke sini. Eta man dipakai ka Tempat ini dijaga, dirawat. Kayak mana ngurusan ieu tempat mana? Coba dia ka dia ceng. Waalaikumsalam. Aing nitip kana ieu tempat. Aing nitip. Ya. Rawat ieu tempat. Insyaallah. Tiba-tiba, apa yang terjadi? Tetap di Dua Dunia. Aing nitip kana ieu tempat. Aing nitip. Ya. Rawat ieu tempat. Insyaallah. Tiba-tiba, Aya naon dia, aya naon. Teman Anda juga? Anda kenal? Anda mengenalnya? Dek darah dia ke Dario. Gerak keluar dia. Anda tahu apa maksudnya datang ke sini dia? Aing nitip ceng. Muhammad. Rawat dia. Insyaallah. Masih ada keturunan yang hidup? Aya. Tapi Kang Aing mau bisa membedakan. Saya suka kesini keluarganya. Berapa banyak dia punya keturunan? Turunan. Jadi Anda sendiri nggak diamanatkan untuk mengikuti keturunan-keturunan beliau. Hanya diperintahkan untuk menjaga lokasi ini. Pelajaran apa yang Anda masih ingat dari apa yang diajarkan oleh Tuan Syekh? Maneh nana nitip kana Kang Aingan saeutik tapi kapake ku aing. Saeutik tapi barokah. Apa itu? Hiji nu diamanatkeun ku manehna kudu welas asih ka papada. Kudu bisa adab asal ka papada. Jeung hiji nu dibere ku anjeunna. Aing tah ngalobakeun syahadat, shalawat jeung istighfar. Sabab eta kuncina dina sagala ilmu. Terus berdakwahnya Tuan Syekh itu gimana? Apa beliau banyak memberikan ceramah atau ada kitab-kitab tertentu yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya? Ayah, sebagian dina kitab, sebagian dina kermasa perang. Kitab kuning yang diajarkan. Ja eta dia nyawa. Jadi orangnya karismatik ya, Tuan Syekh itu ya. Beda dengan orang-orang zaman sekarang. Jauh. Perbedaannya di mana itu perbedaan? Padahal kan ilmunya mungkin sama. Dina cara nempatkeun anak. Jalma-jalma kuari loba nu pintar. Teu bisa nempatkeun anak. Dan juga keikhlasan mungkin. Tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Lillahi ta'ala. Terus sekarang banyak yang pamrih. Dahulu beliau sendiri belajar agama Islam dari mana? Ya, Turunan di dulu, Banten anjeunna. berarti di Banten ini memang banyak sekali wali-wali Allah ya, penyebar ajaran Islam. Bisi anjeun hayang nyawa. Para wali Allah ayana di Banten. Di Banten lobana. Terus di lain tempat juga saya dengar ada juga petilasan-petilasan yang memakai nama beliau. Loba eta ngan saukur patilasan. Tempat singgahna, tempat zikirna, tempat munajatna ka Allah.
Tapi hiji makom anu asli tempat istirahat anjina iya dia di Banten Kasep. Tapi benar makam yang ini ya di belakang pohon ini. Dan dahulu saat menyebarkan agama, apakah beliau ditemani seseorang apa hanya sendiri? Anjina ge dibantu ku para wali Allah. Jadi ada beberapa orang ya. Geus lah. Aing geus teu kuatnya. Sakitu bae. Iya. Nu penting dararia ulah ngamusrikeun ieu tempat. Ya, insyaallah. Itu yang penting ya. Geus. Aing balik. Astagfirullah. Assalamualaikum. Sekarang makhluk ini beranjak pulang. Kan kita sudah bisa melakukan 3 kali mediumisasi. Lalu kesimpulan apa yang bisa Pak Hakim berikan? Iya, dari informasi yang kita dapat ya dari beberapa makhluk yang coba memberi interaksi kepada kita melalui dialog-dialog tadi, memang ada pesan moral. Yang pertama adalah menjaga kesombongan, itu yang paling bahaya. Ketika seseorang berilmu, makin tinggi ilmunya dia makin sombong, makin angkuh. Tentu bukan ketulusan nanti yang akan lahir dalam tingkah laku dia, tetapi ujub, rasa sombong diri dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bahwa suri tauladan gitu. Dari makhluk tadi digambarkan bahwa sang syekh ini almarhum ini begitu berwibawa. Wibawanya bukan karena apa, tapi karena keilmuan dia gitu. Karena kerendah hatian dia gitu. Jadi kewibawaan itu muncul dari akhlak yang beliau ajarkan kepada masyarakat sekitar seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak Hakim atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Anda suka apabila ada orang datang situ minta yang enggak? Boro-boro ka aing suka. Lamu teu karunya ku Kang Aing dibalangkeun. Bang hubung Kang Aing. Keamankan ku Tuan Syekh. Antepkeun. Cek Tuan Syekh. Mending doakeun. Sugan sadar eta manusia.